warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Nana Supriyata. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Alhamdulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada, khususnya para subscriber saya. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk support dan dukungannya, serta para teman-teman juga sudah subscribe channel saya dan juga share video saya ke sosial media teman-teman. Alhamdulillah, tepatnya di tanggal 19 ini channel saya sudah memasuki 3.100 subscriber. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas tentang bagaimana sih caranya kita bisa lolos kerja di Alfamart, bagaimana sih caranya kita bisa lolos di saat sesi tes masuk di Alfamart. Oke teman-teman, sebelum ke videonya, kita alangkah baiknya kita berteman dulu untuk support channel saya dengan cara subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, serta dibantu like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, menindaklanjut pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat teman semua, khususnya untuk para calon ataupun pelamar kerja di Alfamart, masih banyak yang sangat membingungkan sekali bertanya kepada saya mengenai seleksi. Nah, ketika seleksi ini sudah dilakukan, ketika teman-teman awal prosesnya mengikuti tes, yaitu di mana teman-teman akan mengikuti tes yang namanya tahap pertama, yaitu teman-teman akan mengisi formulir terlebih dahulu untuk tahap ke sesi selanjutnya. Nah, tips dari saya ketika teman-teman ingin mengikuti tes tahap selanjutnya, nah teman-teman harus mengisi formulir ini dengan jelas dan tidak diada-ada ataupun dibohong-bohongkan. Kenapa Bang? Karena pengisian formulir saja, tim rekrutmen, dalam pengisian formulir saja, tim rekrutmen ingin melihat kejujuran teman-teman. Jadi banyak sekali yang bertanya kepada saya melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui komentar, Bang, kok saya sudah melamar 4 kali, Bang, saya sudah melamar 2 kali, Bang, saya sudah melamar 3 kali, tapi kok saya tidak ada panggilan sama sekali. Nah, di sini saya akan sedikit perjelas kepada teman-teman bahwa memang kualifikasi masuk di Alfamart juga itu juga sangat berpengaruh dan sangat tergantung juga teman-teman. Jadi seperti ini, sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai cara melamar kerja di Alfamart, cara masuk kerja di Alfamart, kualifikasi di Alfamart itu berapa Bang, agar kita bisa lolos, agar kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, yang pertama teman-teman harus perhatikan ya, ini umur. Nah, umur teman-teman ini sudah masuk atau belum di tahap kualifikasinya Alfamart. Sedangkan kualifikasi Alfamart untuk secara umur itu minimal 18 tahun, maksimal 22. Itu masuknya di Alfamart ketika teman-teman ingin melamar. Ketika teman-teman ingin bekerja di Alfamart, yaitu umurnya itu minimal 18 tahun, maksimal 22. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tinggi badan teman-teman. Makanya ketika saya mengatakan tinggi badan ini, banyak teman-teman yang mengeluh karena ya sudah gitu teman-teman. Karena yang Alfamart inginkan, yang Alfamart berikan di kualifikasi itu yakni 165. Bahkan di setiap cabang pun berbeda-beda. Kalau di cabang saya itu yang diminta adalah 165 untuk kualifikasi tinggi badannya laki-laki. Bang, kok di cabang saya 160? Memang betul, saya katakan tidak ada perbedaan antara lain. Makanya saya katakan setiap cabang itu punya kualifikasi yang berbeda karena mengikuti tindak lanjut yaitu sesuai daerah masing-masing gitu kan. Seperti kayak daerah cabang saya maksudnya perkotaan, mungkin kebanyakan banyak ataupun customer yakni dengan postur tubuh yang menyesuaikan gitu, ataupun dengan rak-rak yang biasa kita pakai di tipe 45 ataupun di tipe 36 pun sama. Beda dengan Alpha Express. Kalau Alpha Express kemungkinan teman-teman bisa lolos karena untuk tinggi raknya pun standar gitu, tidak
terlalu tinggi. Kenapa sih Bang untuk menjangkau tinggi badan itu berpengaruh? Karena ya tadi ketika kita mendisplay rak di atas dari kepala kita, tangan pun bisa menjangkau teman-teman. Tapi misalkan tinggi rak itu di atas dari kepala kita, ya mungkin agak susah seperti itu. Makanya saya katakan ketika teman-teman sudah mengikuti tes di tahap pertama yaitu pengisian formulir, di tahap kedua teman-teman akan melakukan tes yang namanya tes psikotes. Bang, kan saya sudah mengikuti tes psikotes, kok saya belum ada kabar? Kok saya belum ada panggilan? Sabar teman-teman, karena proses sistem yang menentukan tergantung kebutuhan sesuai daerah ataupun sesuai dengan kebutuhan toko. Misalkan satu cabang ini memegang berapa wilayah, memegang berapa daerah, misalkan kan seperti kayak cabang saya ini yang di cover yaitu Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, Jakarta Utara. Nah, di situ akan dilihat berapa yang kekurangan personil, berapa yang kekurangan kru, nanti akan didata dan akan disiapkan untuk mengikuti tes selanjutnya yaitu tes interview. Makanya untuk teman-teman yang sudah mengikuti tes interview, makanya teman-teman yang sudah mengikuti tes yang namanya psikotes, teman-teman banyakin berdoa. Mudah-mudahan jika memang teman-teman rezekinya di Alfa, insya Allah saya katakan teman-teman pasti dipanggil gitu. Kalau misalkan teman-teman bukannya rezekinya di Alfa, ya jangan bersedih, jangan mengeluh. Masih banyak ketika teman-teman ingin melamar di suatu perusahaan apapun, saya tidak akan larang. Bahkan saya mensupport ketika teman-teman sudah gagal di Alfa, padahal saya berharap banget Bang pengen kerja di Alfa, ya jangan berharap teman-teman. Karena sesuatu apapun yang kita harapkan ketika tidak sesuai, nanti teman-teman akan kecewa. Tapi kalau teman-teman berharap, teman-teman selalu berharap, itu akan menimbulkan rasa kekecewaan pada diri teman-teman. Tapi jika teman-teman tidak berharap pada suatu hal apapun, itu ketika teman-teman tidak lolos, teman-teman tidak akan kecewa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan ketika teman-teman ingin melamar kerja di suatu perusahaan, khususnya ya saya pembahasan ini ya pembahasan tentang melamar kerja di Alfamart, baca kualifikasinya seperti apa, dari mulai tinggi badan, dari mulai ijazah, dari mulai umur, apa aja yang diperlukan untuk melamar kerja di Alfamart, silakan teman-teman siapkan. Nah, pada saat teman-teman akan melamar, teman-teman baca dulu kualifikasi yang Alfamart berikan kepada calon pelamar. Jadi teman-teman ketika teman-teman umurnya di atas 23, teman-teman mau ngelamar otomatis tidak akan diproses karena maksimalnya aja 22. Terus tinggi badannya minimal 165 kalau di cabang saya. Kalau misalkan di cabangnya daerah teman-teman 160, tapi teman-teman tinggi badannya 163, hajar lamar. Tinggal proses yang menentukan lolos atau tidaknya teman-teman di tahap proses selanjutnya. Nah, sering juga bertanya kepada saya, Bang, perbedaan antara Alfamart dengan Alfamidi itu sama atau tidak? Saya katakan sama teman-teman. Apa bedanya si Alfamart, apa bedanya si Alfamidi? Semuanya sama, berjalan dengan perusahaan retail. Bahkan yang mungkin teman-teman belum ketahui bahwa Alfamidi ini adalah anak perusahaan dari Alfamart, yang mana baru dikembangkan dan baru didirikan pada tahun 2007. Dan saat ini Alfamidi mungkin genap 13 tahun, Alfamart genap 21 tahun. Seperti itu teman-teman. Makanya saya katakan ketika teman-teman belajar, ketika teman-teman ingin prosesnya lebih lanjut, teman-teman pahami dulu, kenali dulu perusahaan yang akan teman-teman lamar. Prosesnya di bidang apa gitu kan. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi, ketika perbedaan antara Alfamart dengan Alfamidi sama. Sama-sama kerja di retail, sama-sama ada pramu, sama-sama ada barang. Cuman yang membedakan ya ini nama, Alfamidi dan Alfamart. Cuman yang lebih komplit ataupun lebih banyak kualitas barangnya itu ada di Alfamidi. Karena Alfamidi menyediakan fasilitas ataupun produk-produk itu sangat banyak gitu. Dari mulai ada RTD, ready to drink-nya, terus ada buah-buah segar. Kemungkinan di Alfamart mungkin tidak ada gitu. Yang ada itu adanya di Alfamidi. Kayak buah-buahan, anggur, semangka, dan lainnya kalau di Alfamidi itu ada teman-teman. Itu mungkin yang membedakan antara prosesnya kerja di Alfamart dan prosesnya kerja di Alfamidi gitu. Sebenarnya Alfamart menggandeng. Jadi kalau dibilang bahasanya itu Alfamart lebih ke bapaknya dah. Kalau Alfamidi itu lebih ke anaknya. Prosesnya pun sama. Dari mulai tahapan proses seleksi, dari mulai tahapan tes, dari mulai tahapan psikotes, dari mulai tahapan interview, dari mulai tahapan training, semuanya sama, tidak ada bedanya. Yang menentukan kelolosan bukan dari perusahaan, tapi diri teman-teman ingin bekerja di suatu perusahaan, tapi teman-teman tidak ada niat dan usaha, teman-teman akankah bisa lolos atau tidak?
Tidak, teman-teman. Makanya saya bilang ketika teman-teman gugur, ketika teman-teman gagal di suatu perusahaan, khususnya teman-teman yang mau ngelamar di Alfamart ini, ya teman-teman jangan terlalu berharap. Masih banyak perusahaan yang siap menerima teman-teman. Gitu. Jadi jangan bersedih. Kalau teman-teman sudah memasuki kualifikasi, sudah memenuhi syarat, gagal di tahun ini, coba di tahun yang akan datang. Kalau memang teman-teman pengen banget kerja di Alfamart, ya tunggu proses selanjutnya. Banyak teman-teman gagal di tahun ini, coba di tahun depan, akhirnya lolos. Ya mungkin di tahun ini Allah belum berikan rezeki kepada teman-teman untuk bisa kerja di Alfamart ataupun di Alfamidi. Dilamar di tahun depan kok lolos, ya mungkin Allah baru memberikan rezekinya di tahun depan. Seperti itu teman-teman. Makanya saya katakan saya selalu berikan kepada teman-teman support. Jangan pernah takut mencoba, karena kalau teman-teman tidak mencoba, teman-teman tidak akan tahu hasilnya bagaimana. Jangan pernah takut untuk belajar, karena teman-teman kalau belajar itu tidak akan tahu prosesnya bagaimana. Bang, saya belum paham banget sih cara kerjanya di Alfamart, seperti kayak ngasirin, display barang dan lainnya. Itu adalah hal suatu proses teman-teman. Saya pun pertama kali kerja di Alfamart belum bisa apa-apa, ketika 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah mulai berkembang. Apa sih yang disebut berkembang? Ya kita niat mau belajar, kita sering bertanya kepada atasan kita, kepada kasir senior, kepada pramu senior, bagaimana sih bang cara mendisplay, bagaimana sih kak cara ngasirin yang baik dan benar, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin pembahasan pada video kali ini sedikit sharing aja mengenai tentang pengalaman ataupun cara teman-teman melamar kerja yang baik. Itu pada ada di diri teman-teman sendiri. Jangan pernah takut, kata saya, jangan pernah takut. Semuanya pasrahkan sama Yang Maha Kuasa. Jangan lupa berdoa dan teman-teman selalu semangat. Jangan pernah mengerah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Oke teman-teman, cukup sekian mungkin video kali ini. Nanti kita bahas di next video selanjutnya. Mohon maaf karena saya baru bikin video karena mungkin mau masuk di tahun baru, barang pun selalu banyak, jadi saya nggak sempat untuk bikin video. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa ketemu di video next selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.